Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita belajar tematik tentang pembahasan tema 2, tentang pembahasan PTS tema 2, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar Allah selalu meridhoi. Oke, sekarang kita langsung saja untuk membahas soal-soal pemantapan tema 2 tematik kelas 4. Nomor 1 ya, sumber energi matahari dapat kita gunakan untuk dari pilihan jawaban ini yang benar adalah B. Maaf ya, yang benar adalah A ya, ayam atau A. Ini ya, menjemur pakaian. Ya, jadi memasak, memancing dan melaut masih belum. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai manusia kita harus titik-titik air. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan dari pilihan ini adalah menghemat. Ya, menghemat. Jadi kita harus bersyukur dengan cara menghemat karena air yang diciptakan oleh Allah sangat melimpah untuk kita, tidak boleh dibuang dengan sembarangan. Nah, ini ada sebuah teks, ya, ada teks. Kita baca bersama-sama ya. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah karena tanahnya yang subur. Kesuburan tanah di Indonesia karena dilalui oleh cincin api Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Indonesia kaya akan gunung berapi. Letusan gunung berapi mengeluarkan bahan mineral dan senyawa anorganik, sehingga menyebabkan tanah menjadi subur dan kaya akan sumber daya alam. Ya. Nomor 3 ya. Berdasarkan bacaan di atas, pernyataan yang tidak sesuai adalah A. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Sesuai atau tidak? Sesuai dengan teks tersebut. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam. Sesuai atau tidak pada teks itu? Sesuai atau tidak? Sesuai ya. Kemudian Indonesia mempunyai banyak gunung berapi. Sesuai juga. Ikan asin terkenal di Indonesia. Nah, ini yang benar apa? Yang benar adalah, maksudnya yang salah, yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam karena tidak diceritakan dalam teks tersebut ya. Berdasarkan bacaan pada soal nomor 3, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah, langsung ya, insya Allah sudah mengetahui semua, minyak ya. Nomor 5, manusia memperoleh energi serta dapat bertenaga karena manusia titik. Karena apa? Karena manusia makan. Jadi manusia makan makanan yang bergizi, di situ mengandung apa? Dari energi kimia dari makanan tersebut diubah menjadi energi gerak. Ya. Nomor 6. Manfaat sinar matahari untuk tumbuhan yaitu sebagai apa? Betul, proses fotosintesis. Ya. Jadi proses fotosintesis adalah membuat makanan oleh tumbuhan hijau yang dibantu oleh sinar matahari. Kemudian kita lanjut nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan hasil laut adalah, nah yang mana ya? Dari A sampai D ini sudah terlihat jelas ya. Yang bukan hasil laut itu adalah ular ya. Karena ular tidak ada di
bukan tidak ada di laut, tapi tidak dihasilkan di laut ya. Nomor 8, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah, nah ingat ya kemarin ya, yang dapat diperbarui itu adalah yang jumlahnya banyak dan jika ingin memperbarui atau melestarikan itu dalam jangka waktu yang pendek. Ya, apa itu? 1, air. 2, batu. 3, minyak. 4, gas. 5, batu bara. 6, udara. Yang betul adalah air dan udara. 1 dan 6. Udara ini adalah meliputi angin ya. Nomor 9 sekarang. Sumber cahaya utama bagi bumi adalah matahari. Ya, sudah kita bahas kemarin bahwa manfaat matahari begitu banyak untuk kehidupan manusia di bumi. Ya. Nomor 10. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk, nah ini sama ya dengan soal yang tadi, apa? Berfotosintesis. Insya Allah sudah tahu semua. Nomor 11. Manfaat menghemat kertas adalah di bawah ini. Kecuali. Ya, kecuali. Jadi di bawah ini ada manfaat menghemat kertas, tapi kecuali. Berarti yang tidak menghemat. Ya. Apa itu? Kita coba lihat. A, ramah lingkungan. B, cinta alam. C, merusak alam. D, menghemat uang. Ya, yang bukan menghemat kertas, manfaat menghemat kertas adalah merusak alam ya. Nomor 12. Mana ini nomor 12? Lari aja ya. Nah, nomor 12. Nomor 12. Contoh sikap menghemat energi yaitu, nah kita lihat dari A sampai D. Nah, dibaca ya, jangan hanya jelas saja tapi dibaca dalam hati. Tapi ini yang paling benar adalah C, mematikan lampu pada siang hari. Kenapa? Karena siang hari itu sudah terang, ngapain harus menghidupkan lampu ya. Jadi itu adalah salah satu cara menghemat. Ini ya. Alat dan bahan yang sama pada kedua teks petunjuk tersebut adalah, nah teman-teman ada 2 teks petunjuk. Yang pertama adalah kincir angin dari kertas dan kincir angin dari plastik. Ya, kalian membaca alat dan bahannya apa saja, langkah-langkah pembuatannya apa saja. Nah, pertanyaannya adalah alat dan bahan yang sama. Dari sini alat dan bahan yang sama itu adalah ternyata cuma 1. Yaitu gunting ya. Jadi jawabannya adalah A. Nah, lanjut. Nomor 14 ya. Nomor 14. Kincir angin plastik terbuat dari bahan, tentu saja bahannya adalah bahan plastik ya, bahan plastik ya. Nah, nomor 15. Pada saat menyalakan kipas angin, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Ya, jadi berubah menjadi energi listrik. Teman-teman di rumah insya Allah punya ya, punya kipas angin ya. Jadi di situ kan dicolokin ke listrik, kemudian dia akan berputar. Itu namanya gerakannya ya. 16. Contoh kegiatan yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik yaitu, coba apa? Energi gerak menjadi energi listrik adalah, yang benar adalah menggunakan kincir air. Ya, jadi kincir air itu kan dia bergerak ya, bergerak, kemudian dialirkan ke generator sehingga menjadi listrik ya. 17. Bahan baku atau bahan dasar kertas yaitu, teman-teman tahu bahan bakunya apa, pembuatan kertas yang kita untuk sebagai tulisan itu ya, apa? Ya, benar sekali ya. Kayu. Ya, dari kayu.
Nah, 18. Berikut ini termasuk energi alternatif kecuali ya, kecuali. Jadi yang kemarin energi alternatif itu adalah energi pengganti minyak bumi. Apa itu? Nah, kecuali adalah yang C ya, yang C, kayu bakar. Nah, 19. Saat ini energi alternatif sangat penting untuk dikembangkan. Hal itu dikarenakan energi alternatif sumbernya berasal dari alam dan dapat titik-titik apa? Dan dapat diperbarui. Ya, intinya kalau energi alternatif itu adalah jumlahnya banyak dan dapat diperbarui. Ya. Loh Ustazah, itu matahari apa bisa dapat diperbarui? Atau misalkan air? Tidak, tapi itu jumlahnya melimpah. Ya, jumlahnya melimpah. Diciptakan oleh Allah dengan jumlah yang sangat banyak yang insya Allah mencukupi untuk manusia. Ya. Kemudian 20, nomor 20, lanjut nomor 20. Pada saat kalian membuat poster, bahasanya harus, nah kemarin kan membuat poster ya, jadi bahasanya itu harus singkat dan jelas. Apa yang ingin ditulis dalam poster itu, yang apa yang harus kita mengajak untuk melakukan sesuatu kebaikan dengan poster itu tadi. Nah, bahasanya itu harus singkat dan jelas ya. 21. Teks yang menjelaskan cara menggunakan suatu benda adalah A. Naskah drama, B. Teks dialog, C. Teks petunjuk, D. Teks percakapan. Apakah itu? Tentu saja adalah C. Teks petunjuk ya. Contohnya apa lagi itu teks petunjuk? Misalkan teman-teman membeli alat bundanya atau ayahnya ya, membeli alat-alat rumah tangga itu kan biasanya ada ya. Atau misalkan sekarang HP, ya HP itu kan ada, televisi juga ada ya, teks cara menggunakan suatu benda, kulkas ya, kemudian laptop ya, insya Allah semuanya itu diberikan cara penggunaannya ya. Gambar di atas, gambar ini ya teman-teman ya, gambar di atas menceritakan tentang, sudah tahu pasti yaitu ya, kerja bakti lingkungan ya, bukan tambang pasir loh itu ya, karena ini kan ada rumah-rumah ya, rumah-rumah warga ya. Kalau tambang pasir kan ya nggak ada ya. Nah, kegiatan ronda juga nggak ada ya, kan kalau kegiatan ronda itu kan malam hari ya. Membersihkan taman juga bukan, karena ini bukan taman. Berarti kerja bakti lingkungan itu sepertinya adalah bekerja sama memperbaiki jalan. 23 adalah nelayan tradisional berangkat ke laut memanfaatkan sumber energi. Energi apa dulu? Dulu masih belum ada mesin ya seperti sekarang. Kalau teman-teman lihat ya, ada, kalau sekarang itu kan menggunakan mesin ya, sehingga sudah tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan sumber energi tradisional. Tapi ada beberapa nelayan yang masih menggunakan ya. Apa itu? Nah, tentu saja adalah angin ya. Angin. Jadi nelayan tradisional dulu itu menggunakan angin darat dan angin laut. Ketika dia pergi ke laut, dia menggunakan angin apa? Angin darat. Ya, jadi angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Ya. Jadi dulu perahunya apa ya? Para nelayan itu ada layarnya ya. Kemudian apa? Kemudian kalau misalkan ingin pulang, maka menggunakan angin laut. Angin laut yaitu angin yang berasal atau berhembus dari laut ke darat, akhirnya pulang. Ya. Nomor 24. Lanjut 24. Makanan berikut ini yang berbahan dasar singkong adalah tentu saja adalah
puting. Ya, donat, roti tawar, tempe. Kalau donat, roti tawar kan kalian sudah tahu ya, insya Allah dari apa? Tepung terigu. Tepung terigu dari mana? Tepung terigu itu dari biji apa itu? Bukan dari singkong ya. Kalau tempe dari kedelai ya. Kemudian itu ya, gambar di atas maksudnya adalah gambar dinamo itu. Di dalam dinamo sepeda terjadi perubahan energi yang sama dengan generator. Perubahan energi tersebut adalah dari energi panas menjadi cahaya, benar? Kurang tepat ya, atau salah ya. Dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini ya. Dulu ini kan sepedanya zaman dulu ya. Sepeda kalau bahasanya itu adalah sepeda ontel ya. Sepeda ontel. Nah, dia sepeda ontel tersebut itu kan di kayu ya, di kayu. Jadi dia dari energi apa? Energi gerak. Ya. Kemudian biasanya itu bisa ada lampunya bisa menyala kalau malam ya. Kalau di kayu dengan cepat itu kan bisa menyala ya. Jadi yang paling benar adalah dari energi gerak menjadi energi listrik ya. Nah, 26. Perhatikan penggalan laporan percobaan berikut. Nah, dari percobaan ini teman-teman baca alat dan bahannya, kemudian cara kerjanya. Nah, dari penggalan laporan di atas, informasi yang kita peroleh adalah apa? Energi matahari bermanfaat untuk mengeringkan sapu tangan yang basah. Kalau A, B, kemudian D masih salah ya. Nah, nomor 27. 27 yang paling benar adalah dari yang tepat adalah apa? Nomor 2 dulu ya, ketika kita ingin menghidupkan kipas angin. Nah, yang pertama adalah masukkan kabel kipas angin ke stop kontak ya. Kemudian nyalakan kipas angin sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau volumenya ada 1, 2, 3 itu ya. Kemudian nomor 3, matikan kipas angin apabila tidak digunakan. Dan 4, cabutlah kabel kipas angin dari stop kontak. Jadi yang benar adalah B. Ya, B. Salah satu manfaat singkong dan tebu adalah dapat digunakan sebagai energi alternatif melalui proses yang sedemikian rupa. Hasil olahan singkong dan tebu dalam bentuk energi alternatif yaitu apa coba? Bioetanol ya. Kalau biogas berasal dari apa? Dari betul sekali ya, kotoran hewan ternak. Kalau biodiesel dan solar berasal dari biji-biji ya, oke. 29 contoh hak-hak di rumah ditunjukkan oleh nomor ya, betul sekali ya, nomor 1 dan nomor 4D. Itu ya, itu adalah pembahasan untuk pembelajaran PTS tematik 2. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menjalankan protokoler kesehatan. Karena insya Allah itu adalah ikhtiar kita ya teman-teman ya. Ikhtiar kita dari pencegahan COVID-19. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi bersama Ustazah Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.